Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Hengki Firmansyah dengan NIM D400.821. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu sistem pembangkit energi terbarukan, praktikum. Langsung saja. Sebelum masuk ke program Homer, aplikasi Homer, di sini kita memperhitungkan dulu perhitungan total beban harian, bulanan, dan tahunan. Untuk perhitungan total beban konsumsi energi harian, karena nanti terjadi energi yang hilang biasanya disebabkan oleh debu panas kontrol dan baterai di aliran dua arah, maka kita hitung dengan rumus total konsumsi energi per hari dibagi 100% dikurangi 40%. Jadi total bebannya 170 kWh dibagi 60%, maka didapatkan hasil 283.333 watt-hours day. Terus dijadikan kilo, dibagi 1000, jadinya 283 kilowatt day per day. Kemudian untuk perhitungan beban selama 1 bulan atau WH per M, yaitu dengan rumus total konsumsi energi dalam 1 hari dikali jumlah hari dalam 1 bulan. Asumsi hari untuk menggunakan 30 hari dalam 1 bulan. Kemudian untuk menghitung total beban selama 1 tahun, yaitu dengan rumus total konsumsi energi dalam 1 hari dikali jumlah hari dalam 1 tahun. Asumsi hari menggunakan 366 hari dalam 1 tahun. Untuk spesifikasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, yaitu sebagai berikut. Dengan kapasitas PV yaitu 100 kW peak dengan biaya modal per 1 kW itu 1.200 US dollar. Terus untuk biaya penggantian untuk 1 kW sama juga 1.200 US dollar. Terus untuk biaya operasional atau perawatan 1 kW itu 0,1 US dollar per tahun. Terus untuk umur komponen atau 10 year yaitu 20 tahun dengan directing factor 65%. Jangan lupa electrical busnya berada di DC. Di sini saya menggunakan tipe PV Paimer SG200M5. Itu dengan ketentuan kapasitas 100 kW dengan temperatur conveyance itu negatif 0,4 dan operasi temperaturnya sekitar 25 derajat. Untuk efisiensinya 15,7%. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dengan ketentuan untuk kapasitas dari turbinnya itu sekitar 20 kVA dengan biaya modal itu
1 kilowattnya sekitar 500 US dollar. Terus untuk biaya pergantian untuk 1 kilowattnya sama juga 500 US dollar. Terus untuk biaya operasional dan perawatan untuk setiap 1 kilowattnya itu 0,05 US dollar per tahun. Terus untuk umur komponennya dengan 15 tahun atau lifetime. Terus untuk tinggi hub atau hub height-nya sekitar 17 meter. Untuk electrical busnya kita posisikan di AC, harus bolak-balik. Di sini saya menggunakan tipe turbin dengan nama EOCycle EO20 ya, dengan ketentuan kapasitasnya sekitar 20. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan ketentuan untuk kapasitasnya yaitu 49 kW ampere dengan ketentuan biaya modal 1 kilowattnya 500 US dollar. Terus untuk biaya penggantian 1 kilowattnya juga 500 US dollar. Untuk biaya operasional dan perawatan setiap 1 kilowattnya itu 0,05 US dollar per tahun. Terus untuk umur komponen 15 tahun atau lifetime. Terus untuk tinggi kepala atau head loss-nya itu 10 meter. Kemudian untuk descent rating aliran yaitu 83 liter per detik. Terus untuk rasio aliran minimumnya yaitu 25%. Terus untuk rasio aliran maksimumnya yaitu 85%. Terus untuk efisiensinya yaitu 80%. Terus untuk rugi pipa utama yaitu 10%. Jangan lupa electrical busnya diposisikan di posisi AC. Di sini saya menggunakan jenis mikrohidro dengan nama Natel FreeJet FJ 7A 49 kW dengan sistem include the hydro turbine in ultimate circulate system. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dengan kapasitas 20 kVA dengan ketentuan biaya modal 1 kilowattnya yaitu 1000 US dollar. Terus untuk biaya pergantian 1 kilowattnya 1000 US dollar. Terus untuk biaya operasional dan perawatan 1 kilowattnya 1000 US dollar per jam. Terus untuk umur komponen 15.000 jam. Terus untuk rasio beban minimum yaitu 25%. Terus untuk penggunaan bahan bakar tentu saja bahan bakar minyak kelapa. Terus untuk harga bahan bakar sendiri nanti sekitar 2.256 US dollar. Di sini saya menggunakan jenis generator tipe Generac 20 kW Protector. Jangan lupa untuk electrical busnya diposisikan di posisi AC. Kemudian untuk baterainya dengan spesifikasi yang digunakan yaitu 100 ampere dengan 12 volt dengan ketentuan nilai DOD atau depth of discharge dari baterai sebesar 50%. Tegangan sistem yang dianjurkan untuk sistem dengan kebutuhan daya tinggi adalah 48 volt. Hal ini untuk mencegah baterai cepat panas dan dalam pengoperasiannya. Jadi digunakan nanti tegangannya nanti di seri menjadi 4 sehingga tegangannya menjadi 48 volt. Dengan ketentuan dari baterainya untuk biaya modal 1 kilowattnya yaitu 200
US dollar. Terus untuk biaya penggantian 1 kilowattnya sama juga 215 US dollar. Untuk biaya operasional dan perawatan 1 kilowattnya 10 US dollar per tahun. Terus untuk umur komponennya sekitar 15 tahun. Untuk kapasitas awalnya yaitu 50%, dan untuk kapasitas minimumnya yaitu 50%. Jumlah string 4 buah. Dengan ketentuan tersebut untuk truk output KWH-nya ketika di voltase 48 yaitu sekitar 11.880 kW. Di sini saya menggunakan tipe baterai Iron Edition Industrial Series dengan efisiensinya yaitu 80% dan kapasitasnya yaitu 1200 watt. Kemudian untuk inverternya dengan ketentuan beban maksimum atau peak load-nya 170 kVA, di mana biaya modal 1 kW-nya yaitu 1.150 US dollar. Terus untuk biaya penggantian 1 kW-nya 1.150 US dollar. Dan untuk biaya operasional dan perawatan 1 kW-nya kita nolkan. Terus untuk umur komponen kita kasih 15 tahun, terus efisiensi inverternya kita beri 80%, untuk kapasitas relatifnya kita kasih 100%, dan untuk efisiensi rektifiernya 80% dengan paralel dengan generator ya. Jadi tipe inverter atau kalau di sini tulisannya converter, saya menggunakan tipe Sunsys PCS IM 200 kVA TL dengan ketentuan dapat diparalel dengan generator AC. Untuk desain skematik perencanaan pembangkit listrik sendiri seperti ini. Jadi di posisi kanan ini untuk bus DC, dan di posisi kiri ada bus AC, di mana di tengah ini terdapat beban dengan total beban 283 kW per day. Didapat dari mana? Didapat dari awal tadi dengan memberikan penghitungan nilai di mana total konsumsi beban dibagi 60%. Tadi jadinya ini. Terus di posisi DC itu ada PV dengan tipe SG 200M dan tipe dan baterai dengan iron. Dan untuk AC sendiri ada micro hydro, wind power, dan diesel. Untuk electrical load atau electrical bebannya di sini kita kasih 283 kW per day dengan tipe beban yaitu AC dengan ketentuan oleh electrical load-nya nanti secara otomatis sudah ada di sini. Ketika kita memberikan rata-rata yaitu 283 kW per day, maka dapat hasil seperti ini. Untuk rata-ratanya sekitar per day-nya itu 11,26 kW per day. Faktor bebannya yaitu 22. Untuk sumber daya alam seperti pada tabel, untuk di sini nanti ketika memasukkan di resort
Homer, kita perlu mengubahnya dulu, terutama bagian stream flow sama kecepatan angin. Untuk stream flow sendiri yang dari meter kubik per second kita rubah menjadi liter per second dengan dikali 1000. 6,27 dikali 1000 jadi 6270 liter per second. Sama untuk 9,22 meter kubik per second jadi 9220 liter per second. Kemudian untuk kecepatan angin sendiri yang awalnya satuannya knot, kita ubah dulu menjadi meter per second, di mana setiap satu knotnya yaitu 0,5144 meter per second. Jadi kita tinggal kali saja. Misal di Januari dengan kecepatan angin 380 knot, kita kalikan 0,5144 meter per second, didapatkan hasil 195,472 meter per second. Dengan ketentuan ini nanti kita jadikan acuan untuk reshot di bagian Homer nanti. Terus di sini ada reshot solar, yaitu yang ada di tabel tadi, tinggal kita masukkan. Untuk radiasinya paling tinggi berada di bulan Juni. Nah, untuk clearness-nya juga sama, berada di bulan Juni. Terus untuk radiasi paling rendah berada di bulan Januari. Maka ketika ini dimasukkan, didapatkan hasil rata-rata radiasinya sekitar 4 kW per meter persegi per day. Kemudian untuk wind reshot atau inputan anginnya seperti di tabel tadi, kita masukkan ke sini, maka nilai kecepatan angin paling tinggi berada di bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sama September. Kemudian untuk kecepatan paling rendahnya berada di bulan Februari, Agustus, sama Desember. Dengan ketentuan anemometer Higgs-nya, ketinggian anemometernya 10 meter, maka didapatkan hasil rata-rata kecepatan angin yaitu 159,46 meter per second. Kemudian untuk hydro resource-nya seperti di tabel tadi, kita masukkan ke sini, maka didapatkan aliran air, tekanan air paling rendah itu berada di bulan Oktober sama November. Terus untuk aliran tekanan airnya yang paling tinggi itu berada di bulan Maret, April, sama Desember. Dengan ketentuan tersebut, maka didapatkanlah hasil rata-rata itu 7.731,67 liter per second. Nah, ini dia untuk hasil outputan dari PLTS dengan rating kapasitas tadi 100 kW untuk tipe Premier SG 200M5, maka didapatkan nilai tengah outputnya yaitu sekitar 11 kW dengan kapasitas faktornya yaitu 11,1%. Maka didapatkan hasil produksi dari panel surya selama 1 tahun yaitu sekitar 96.000
965 kilowatt per tahun dengan maksimum output per harinya yaitu 73,7 kilowatt. Kemudian untuk outputan dari PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau wind energy dengan kapasitas rate-nya yaitu 700 kilowatt dengan nilai tengahnya yaitu 3,11 kilowatt dan faktor kapasitasnya 0,444%, maka didapatkan hasil total produksi untuk per tahunnya yaitu 27.245 kilowatt per tahun. Dengan penetrasi anginnya yaitu sekitar 26% dan maksimum outputnya 700 kilowatt. Kemudian untuk outputan dari PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan nominal kapasitasnya yaitu sekitar 6,51 kilowatt, akan didapatkan nilai tengah outputnya yaitu 4,98 kilowatt. Maka didapatkan kapasitas faktornya yaitu 76,5%. Maka didapatkan hasil dan total produksi per tahunnya yaitu 43,652 kilowatt per tahun. Maka didapatkan total produksinya yaitu 43.652 kilowatt per tahun. Dengan minimum output dan maksimum outputnya yaitu sama yaitu 4,98 kilowatt dengan hydropenetrasinya sekitar 42,3%. Kemudian untuk output PLTD pembangkit listrik tenaga diesel didapatkan hasil jam operasinya yaitu 853 jam per tahun. Jadi, terus untuk operasional life-nya untuk umur operasionalnya sekitar 17,6 tahun dengan kapasitas faktornya 3,94%. Maka didapatkan hasil untuk electrical produksinya per tahun yaitu 6.896 kilowatt per tahun dengan nilai tengah outputnya yaitu 8,08 kilowatt dan maksimum electrical outputnya yaitu 5 kilowatt dan per harinya dan untuk minimum electrical outputnya yaitu 5 kilowatt per hari dan maksimum electrical outputnya 20 kilowatt per hari. Di sini untuk bahan bakar konsumsinya menghabiskan 2.926 liter dengan energi bahan bakar inputnya yaitu 28.794 kilowatt per tahun. Mungkin itu, terima kasih penjelasan presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.